Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam Sunan Ampel, Surabaya. Di video kali ini, saya akan membahas tentang terapi menulis. Apakah itu terapi menulis? Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Terapi menulis adalah sebuah terapi yang menggunakan penulisan yang bersifat ekspresif untuk mengungkapkan suatu perkara yang terpendam. Menulis ekspresif merupakan ungkapan terdalam dari pikiran dan perasaan, atau bisa dikatakan kegiatan menuliskan pikiran dan perasaan terdalam tentang suatu peristiwa traumatis ataupun pengalaman emosi yang pernah dialami. Terapi menulis lebih dikenal dengan expressive writing, yang lebih menekankan kepada menulis suatu hal yang sangat emosional dengan menulis secara gaya bebas tanpa memerhatikan jenis tulisan maupun tata bahasa. Terapi menulis lebih berpusat pada proses selama menulis daripada hasil dari menulis itu sendiri, sehingga poin pentingnya adalah bahwa menulis adalah suatu aktivitas yang personal, bebas kritik, dan bebas aturan bahasa. Menulis dapat dikatakan sebagai bentuk terapi yang menggunakan teknik sederhana, murah, dan tidak membutuhkan umpan balik. Dalam setting klinis, terapi menulis, pengalaman emosional atau menulis ekspresif diartikan sebagai suatu terapi dengan aktivitas menulis mengenai pikiran dan perasaan yang mendalam terhadap pengalaman yang berkaitan dengan kejadian-kejadian yang menekankan atau bersifat traumatik. Jadi, bisa dijelaskan, terapi menulis ini adalah sebagai metode untuk seseorang meluahkan segala pengalaman yang bersifat emosional dan mendalam ke dalam sebuah tulisan tangan, mengekspresikan emosi ke dalam sebuah tulisan dianggap mampu untuk meredakan emosi yang negatif seperti sedih, menangis, dan lainnya. Selanjutnya yaitu manfaat dan tujuan dari writing therapy atau terapi menulis. Menulis pengalaman atau peristiwa traumatik, stres atau emosional dapat memperbaiki kesehatan fisik dan psikologi. Selain itu, terapi menulis juga dapat digunakan sebagai intervensi jangka pendek bagi orang-orang dengan gejala stres, kecemasan, dan depresi. Secara kognitif, terapi menulis mampu untuk membantu individu mengingat sekaligus meningkatkan kapasitas otak. Secara umum, manfaat terapi menulis diantaranya ialah: yang pertama, meningkatkan pemahaman bagi diri sendiri maupun orang lain. Yang kedua, meningkatkan kreativitas, ekspresif, dan harga diri. Yang ketiga, memperkuat kemampuan komunikasi dan interpersonal. Yang keempat, mengekspresikan emosi yang berlebihan yang menurunkan ketegangan. Kemudian yang terakhir yaitu meningkatkan kemampuan individu dalam menghadapi masalah dan beradaptasi. Adapun tujuan terapi menulis menurut Pennebaker, yang pertama yaitu membantu menyalurkan ide, perasaan, dan harapan subjek ke dalam suatu media yang bertahan lama dan membuatnya merasa aman, mengekspresikan emosi yang berlebihan, dan menurunkan ketegangan. Kemudian yang kedua yaitu membantu subjek memberikan respon yang sesuai dengan stimulusnya, sehingga subjek tidak membuang waktu dan energi untuk menekankan prosesnya. Kemudian yang ketiga yaitu membantu subjek mengurangi tekanan yang dirasakan, sehingga membantunya mereduksi stres. Yang selanjutnya yaitu
proses pelaksanaan writing therapy atau terapi menulis. Menulis mampu mengeluarkan emosi, merekonstruksi ingatan, dan menyadarkan seseorang akan suatu peristiwa. Dengan menulis, seseorang mampu menuliskan segala perasaan yang terpendam, yang tidak mampu ia ungkapkan dalam perkataan. Menulis cenderung lebih membuat individu mampu untuk mengekspresikan perasaannya dengan leluasa, terutama pada individu yang memiliki sifat introvert, sehingga menulis lebih memungkinkan seseorang mampu menuliskan perasaan, baik sedih, bahagia, maupun marah, dalam tulisannya. Prosedur dalam terapi menulis yaitu menggunakan media buku, jurnal, atau buku pribadi, dan blog. Terdapat beberapa langkah dalam melakukan terapi menulis, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, yaitu menentukan waktu yang sesuai dengan keadaan konseli. Jadi, kita menentukan waktu yang tepat dengan keadaan konseli. Kemudian yang kedua yaitu memilih topik yang bersifat pribadi, penting, dan menjadi permasalahan saat ini. Kemudian yang ketiga, mengarahkan konseli untuk menuliskan apa yang dipikirkan tanpa memikirkan aturan bahasa. Jadi, konseli bebas menuliskan apa yang ia rasakan tanpa mengacu pada tata bahasa. Kemudian yang keempat yaitu menulis hanya tentang diri konseli saja. Jadi konseli hanya fokus menuliskan pada keadaan dirinya atau tentang dirinya saja. Kemudian yang kelima, menentukan batasan konseli dengan memberikan arahan kepada konseli. Jika ia merasakan semakin terpuruk dengan menulis, maka berhenti. Jadi, konseling diarahkan jika konseling merasa jenuh atau merasa bosan dengan menulis, maka konselor harus menghentikannya, karena bisa jadi kondisi tersebut akan memperparah keadaan konseli. Kemudian yang terakhir yaitu meminta konseli untuk mengharapkan sesuatu dari apa yang ditulis. Jadi, konseli diarahkan untuk menuliskan harapan-harapan yang ingin dicapai dari terapi menulis ini.